Bayangkan ada sebuah negara yang wilayahnya bahkan lebih kecil daripada Jakarta. Negara yang tidak memiliki tambang emas, minyak bumi, batu bara, ataupun nikel dalam jumlah besar. Bahkan selama bertahun-tahun, sebagian kebutuhan air bersihnya masih harus dipasok dari negara tetangganya, Malaysia. Kalau melihat kondisi itu, mungkin banyak orang berpikir, negara seperti ini seharusnya sulit berkembang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hari ini, Singapura dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara di Asia, termasuk Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana negara kecil yang hampir tidak memiliki sumber daya alam bisa mencapai keberhasilan seperti itu? Apakah Singapura memiliki rahasia yang tidak dimiliki negara lain? Atau selama ini kita keliru memahami apa yang sebenarnya membuat sebuah negara menjadi kaya? Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena Ruang Dian akan terus menghadirkan pembahasan politik, ekonomi, dan geopolitik dengan bahasa yang sederhana dan berdasarkan data. So, mari kita bahas. Selama ini, banyak orang percaya bahwa semakin banyak sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, maka semakin kaya pula negara tersebut. Sekilas, anggapan itu memang terdengar masuk akal. Bayangkan saja jika sebuah negara memiliki minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, atau nikel dalam jumlah besar, negara tersebut seharusnya memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan pendapatan. Namun ketika kita melihat kondisi di berbagai belahan dunia, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, tetapi hingga hari ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain ada juga negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam, namun justru berhasil menjadi salah satu negara dengan tingkat kemakmuran tertinggi di dunia. Artinya sumber daya alam memang bisa menjadi sebuah keuntungan, tetapi sumber daya alam bukanlah satu-satunya faktor untuk menentukan apakah sebuah negara akan menjadi kaya atau tidak. Bahkan dalam banyak kasus, kekayaan alam hanyalah modal awal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah negara mampu mengelola modal tersebut. Apakah hasilnya digunakan untuk membangun pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, atau justru hanya bergantung pada hasil penjualan sumber daya alam tanpa membangun sektor ekonomi lainnya. Karena pada akhirnya, kekayaan sebuah negara tidak hanya berasal dari apa yang tersimpan di bawah tanah, tetapi juga dari apa yang mampu diciptakan oleh manusia yang hidup di atasnya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kalau bukan karena sumber daya alam, lalu apa yang sebenarnya membuat Singapura bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Mari kita mulai dari faktor yang paling mendasar. Kalau kita membuka peta dunia, mungkin Singapura terlihat seperti titik kecil yang hampir tidak mencolok. Namun justru disitulah letak keunggulan terbesarnya. Singapura berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan menjadi jalur utama perdagangan antara Asia, Timur Tengah, Eropa hingga Afrika. Setiap hari ribuan kapal melintasi jalur ini. Mereka mengangkut berbagai macam komoditas, mulai dari minyak mentah, gas alam, bahan pangan, kendaraan, pakaian, hingga barang-barang elektronik yang kita gunakan setiap hari. Bisa dibilang sebagian besar perdagangan dunia melewati kawasan ini. Singapura melihat posisi geografis tersebut bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai peluang. Alih-alih hanya menjadi tempat yang dilewati kapal, Singapura membangun pelabuhan yang mampu melayani kapal-kapal dari seluruh dunia dengan cepat, efisien, dan berstandar internasional. Kapal-kapal yang melintas tidak hanya sekedar lewat, banyak di antaranya memilih singgah di Singapura untuk membongkar muatan, mengisi bahan bakar, melakukan perawatan, mengganti awak kapal, hingga memindahkan kontainer ke kapal lain sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Dalam dunia logistik, proses ini dikenal sebagai transshipment. Artinya, Singapura menjadi titik penghubung perdagangan dunia. Mereka tidak harus memiliki barang yang diperdagangkan, cukup menjadi tempat terbaik untuk memindahkan dan mendistribusikan barang-barang tersebut. Dari aktivitas itulah lahir berbagai sumber pendapatan, mulai dari jasa kepelabuhan, logistik, pergudangan, pengiriman barang, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Semakin ramai perdagangan dunia, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang terjadi di Singapura. Namun, pelabuhan yang hebat saja tentu belum cukup untuk membuat sebuah negara menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Masih ada strategi lain yang jauh lebih penting.
Namun, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalau lokasi strategis saja sudah cukup membuat sebuah negara kaya, mengapa tidak semua negara yang berada di jalur perdagangan internasional bisa berkembang seperti Singapura? Jawabannya sederhana. Karena lokasi hanyalah sebuah peluang, sedangkan keberhasilan ditentukan oleh bagaimana peluang itu dikelola. Sejak awal, Singapura berusaha membangun dirinya sebagai negara yang nyaman untuk menjalankan bisnis. Pemerintah berupaya menciptakan proses perizinan yang relatif sederhana, membangun infrastruktur yang modern, serta menjaga kepastian hukum agar perusahaan merasa aman ketika berinvestasi. Bagi dunia usaha, kepastian seringkali sama pentingnya dengan keuntungan. Perusahaan tentu ingin mengetahui bahwa aturan yang berlaku hari ini tidak berubah secara tiba-tiba di masa depan. Mereka juga membutuhkan sistem hukum yang mampu melindungi kontrak, investasi, dan hak kepemilikan. Selain itu, Singapura juga dikenal memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Hal ini membuat biaya dan risiko dalam menjalankan bisnis menjadi lebih kecil. Bagi investor, kondisi seperti ini memberikan rasa percaya diri untuk menanamkan modal dalam jangka panjang. Tidak mengherankan jika kemudian banyak perusahaan multinasional memilih Singapura sebagai kantor regional mereka di Asia. Dari perusahaan teknologi, farmasi, manufaktur berteknologi tinggi, hingga lembaga keuangan global. Mereka tidak datang karena Singapura memiliki sumber daya alam. Mereka datang karena Singapura menyediakan lingkungan yang mendukung bisnis untuk tumbuh. Semakin banyak perusahaan yang datang, semakin banyak investasi yang masuk. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan pada akhirnya roda ekonomi pun terus berputar. Namun, meski perdagangan dan investasi memberikan kontribusi yang sangat besar, masih ada satu mesin ekonomi lain yang membuat Singapura menjadi salah satu pusat ekonomi paling berpengaruh di dunia. Lalu sebenarnya apa yang dijual Singapura kepada dunia? Jawabannya mungkin akan mengejutkan. Singapura tidak hanya menjual barang, Singapura menjual jasa. Ketika banyak negara memperoleh pendapatan dari menjual minyak, batu bara, atau hasil tambang lainnya, Singapura justru menghasilkan uang dengan menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan dunia. Salah satu yang paling besar adalah sektor keuangan. Hari ini Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di Asia. Ratusan bank internasional membuka kantor di sana. Begitu juga dengan perusahaan investasi, perusahaan asuransi, hingga pengelola aset yang melayani nasabah dari berbagai negara. Banyak investor memilih menyimpan, mengelola, hingga mengembangkan aset mereka melalui Singapura karena sistem keuangannya yang stabil dan dipercaya oleh pelaku bisnis internasional. Namun kekuatan Singapura tidak berhenti di sektor keuangan. Negara ini juga berhasil menarik banyak perusahaan teknologi dunia untuk menjadikan Singapura sebagai pusat operasional mereka di kawasan Asia. Selain itu, sektor pendidikan berkembang pesat dengan hadirnya berbagai universitas dan lembaga kepelatihan yang menghasilkan tenaga kerja berkualitas. Semua itu saling terhubung. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Tenaga kerja yang kompeten menarik lebih banyak perusahaan. Semakin banyak perusahaan datang, semakin besar pula investasi yang masuk. Dan ketika investasi terus bertambah, roda ekonomi pun bergerak semakin cepat. Disinilah letak perbedaan paling mendasar. Kalau banyak negara mengandalkan kekayaan yang berasal dari alam, Singapura justru membangun kekayaan dari kemampuan manusia. Karena pada akhirnya aset terbesar Singapura bukanlah minyak, bukanlah emas, bukan batu bara, melainkan kualitas sumber daya manusianya. Lalu muncul pertanyaan yang mungkin sudah ada di benak banyak orang. Kalau strategi Singapura terbukti berhasil, apakah Indonesia bisa menirunya? Jawabannya tidak sesederhana itu. Indonesia dan Singapura memiliki kondisi yang sangat berbeda. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sementara Singapura adalah negara kota dengan wilayah yang jauh lebih kecil dan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Perbedaan kondisi tersebut membuat banyak kebijakan yang diterapkan di Singapura tidak bisa begitu saja disalin dan diterapkan di Indonesia. Setiap negara memiliki tantangan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang berbeda. Namun, bukan berarti tidak ada pelajaran yang bisa dipetik. Singapura menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada kekayaan alam. Tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, birokrasi yang efisien, pendidikan yang berkualitas, serta investasi pada sumber daya manusia juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti inilah yang dapat menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Karena pada akhirnya setiap negara tentu memiliki jalannya masing-masing menuju kemajuan. Yang terpenting bukanlah menjadi sama dengan negara lain, melainkan mampu memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan mungkin disitulah letak pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari perjalanan Singapura. Pada akhirnya, video ini bukan hanya tentang Singapura, tetapi tentang cara kita memandang kekayaan sebuah negara. Selama ini banyak orang mengira bahwa negara yang kaya adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Padahal Singapura menunjukkan bahwa sumber daya alam hanyalah salah satu bentuk modal. Yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana sebuah negara mampu mengelola apa yang dimilikinya. Mulai dari letak geografisnya, membangun institusi yang dipercaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, hingga menciptakan lingkungan yang mampu menarik perdagangan, investasi, dan inovasi. Singapura membuktikan bahwa negara yang kecil pun bisa menjadi pemain besar, bukan karena kekayaan alamnya, tetapi karena strategi yang dijalankannya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apa faktor terbesar yang membuat Singapura berhasil menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Apakah letak geografisnya, kebijakan pemerintahnya, kualitas sumber daya manusianya, atau justru kombinasi dari semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.